Pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Halo Bu Maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bu Sasti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bertemu lagi nggih di dunia maya. Nggih. Ya, hanya namanya saja, tapi memang ada dunia maya. Dunia maya, nggih. Oke Bu Maya, dalam sesi ini kita mau membahas apa? Mau bercakap-cakap tentang apa nih? Hari ini saya ingin membahas tentang asesmen lingkup materi. Yang ini minggu ini saya merasa dalam pembuatan soal asesmen lingkup materi ini mendadak karena baru pernah karena sebelumnya kan STS nggih Bu, pernah namanya PTS, terus ganti jadi STS, lalu ini di kurikulum baru, kurikulum merdeka atau kurikulum nasional itu ganti lagi jadi ALM atau asesmen lingkup materi, dan saya merasa bahwa pelaksanaannya itu cukup mendadak, di mana kemarin soal saya baru dapat hari Minggu siang, dan sekolah saya itu mengadakannya hari Rabu. Padahal di soal itu kan harus diedit dulu nggih Bu, harus diedit, pilih terlebih dahulu yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan, seperti itu. Itu sih saya merasanya seperti itu. Nggih. Jadi kita mau membicarakan tentang asesmen lingkup materi nggih Bu. Nggih. Di sekolahnya Bu Maya sendiri sudah melaksanakan. Bu Maya merasa bahwa ALM tadi itu sangat mendadak waktunya nggih, antara kesiapan soal dengan jadwal pelaksanaannya itu terlalu mepet nggih Bu Maya. Nggih, betul sekali. Bu Maya merasa mungkin kurang persiapan nggih. Nggih. Oke, itu tentang ALM, asesmen lingkup materi nggih. Lalu Bu Maya, kita kan hanya punya waktu yang terbatas nggih, 15 menit nih. Nah, Bu Maya ingin dapat apa nih dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini saya ingin bisa mencari solusi, Ibu. Mencari solusi agar dalam pembuatan soal asesmen sumatif ini tidak mendadak, sehingga membuat guru-guru itu jadi gugup dalam mengedit soal dan membuat soal. Padahal belum tentu semua guru itu bisa IT, seperti itu Bu. Jadi saya intinya ingin mencari solusi seperti itu. Oh begitu. Jadi yang Bu Maya harapkan dari percakapan kita malam ini adalah Bu Maya ingin mencari solusi yang terbaik agar pembuatan soalnya itu tidak mendadak nggih, mepet dengan jadwal pelaksanaan nggih. Betul Bu Sasti. Nggih. Nah, ini sendiri dari pembuatan soalnya sendiri, apakah Bu Maya membuat soal sendiri atau berkolaborasi dengan yang lainnya? Ya, kebetulan di sekolah saya itu kan juga paralel nih Bu, ada kelas ABC. Jadi kami berkolaborasi antara saya dengan teman-teman yang satu jenjang, itu kita berkolaborasi. Kita mendapatkan soal memang dari kecamatan dari gugus lalu kita bersama-sama berkolaborasi, manakah yang mau soalnya yang mau diambil yang sesuai dengan yang kita ajarkan, seperti itu. Jadi kita sesuaikan gitu Ibu. Begitu. Jadi memang ada kolaborasi dalam pembuatan soal tersebut, walaupun ternyata waktunya mepet dengan jadwal pelaksanaan, tetapi masih ada waktu untuk berkolaborasi, memilah-milah soal mana yang pas dengan pas dengan materi yang sekolah Bu Maya atau kelas Bu Maya ajarkan nggih. Nggih. Nah, situasinya sekarang bagaimana Bu Maya untuk ALM itu sendiri?
Oke, jujur aja Bu Sasti, saya Nggih. merasa untuk Nggak apa-apa, Mbak. situasinya itu untuk minggu ini kita itu merasa kurang kondusif. Jadi Oh, kurang kondusif. kurang Gitu. kondusif, di mana soal itu datang hari Minggu, hari Senin kami mengadakan rapat, kami menentukan waktu, Mmm, waktu pelaksanaannya itu ternyata mhm, dilaksanakan hari Rabu dan kita hanya mhm, diberi waktu 1 hari untuk mengedit soal, untuk apa nih, memilah-milah, untuk mungkin ada yang ditambah atau dikurangi seperti itu. Terus sesuai dengan kaidah soal nggih, Bu. Terus jadi kami merasa apa ya, kayak gugup, gedubrugan, jadi mhm. suasananya kurang kondusif seperti Oh, itu, Ibu. gitu. Iya iya iya, nggih. Jadi Oke, situasinya, Bu Maya itu merasa kurang kondusif nggih, oke, akibat oke, terlalu mendadak mepet antara, oke, pembuatan soal ALM oke, dengan jadwal ya nggih, yang bisa, dirapatkan oleh pihak sekolahnya Bu Maya itu hari Senin nggih, untuk oke. kan itu semua, kemudian baru bisa diedit hari Selasanya, hari Rabunya sudah Baru harus pelaksanaan. iya, sudah Oke, harus tes nggih, sudah harus oke, pelaksanaan gitu, nggih. oke. Terus, kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu terjadi, Bu Maya? Nggih, menurut saya itu, apa ya, kurang sosialisasi mungkin nggih, Bu. Oh, nggih. Kurangnya sosialisasi mungkin harusnya di awal itu sudah, ada pemberitahuan seperti bahwa untuk ALM, ASTS itu diganti dengan ALM, di mana itu bisa dibuat apa ya, oleh guru atau misal pun dari kecamatan itu tidak mendadak seperti itu, Ibu. Dan untuk Nggih. pelaksanaannya pun harusnya disesuaikan dengan kesiapan dari guru-guru, dari kita semua seperti itu, Ibu, supaya tidak seperti minggu ini saya merasa memang gugup sekali. Nggih nggih nggih. Nggih nggih nggih, saya paham itu, Oke, sangat mendadak nggih ternyata dari, oke, pembuatan ALM-nya, soal ALM-nya dengan, waktu pelaksanaannya sehingga, menurut Mbak Maya itu kurang adanya sosialisasi nggih, yang oke, oke, mengakibatkan seperti ini nggih. Yang oke. diharapkan Mbak Maya adalah, soal tersebut bisa dibuat oleh, guru kelasnya Guru, oke, sendiri, walaupun nanti bisa, dibuat oleh KKG, tetapi diharapkan jangan mendadak ya, yang diinginkan oke, ya. oke, Bu Sasti. Sehingga kalaupun memang ada KKG yang membuat, kita bisa ada waktu Oke, jeda untuk mengeditnya. jeda. Nggih, Oke, nggih oke, nggih. Kemudian gitu ya, situasinya kan seperti itu nggih. Nah, lalu oke. situasi apa yang, diharapkan atau diinginkan oleh Bu Maya itu sendiri itu bagaimana? Situasi yang bagaimana? Oke, situasi yang saya inginkan, ya misal ada suatu perubahan nggih Bu Sasti, seperti Nggih. ini kan, napa nggih, kita seperti keluar dari zona nyaman nggih, katanya Nggih nggih. seperti itu. Di mana biasanya kita, dalam ASTS kita sudah menerima soal, tinggal membagi, di sini kita harus mengedit soal, harus memilah Mhm soal, mhm. terus, apa namanya, jadi apabila ada sesuatu yang baru, Mhm paling tidak ada sosialisasi di awal sehingga kita tidak merasa apa ya, kalau ada perubahan kita siap seperti itu, Ibu. mhm. Oh begitu, oke. Jadi, Oke, situasi yang diinginkan oleh Bu Maya adalah situasi yang oke, kondusif ya Bu Maya ya, oke, di mana, waktu pelaksanaan dengan pembuatan soal itu tidak mepet, oke, sehingga ada waktu jeda untuk mengeditnya itu ya Bu Maya oke, ya? oke, Bu Oh, nggih Sasti. nggih. Nggih nggih. Nah Bu Maya kira-kira, itu kan harapan atau yang Oke, diinginkan situasi Bu Maya terkait oke, tentang pelaksanaan ALM itu oke, nggih. oke. Asesmen lingkup materi tersebut. Nah, apa yang bisa membuat itu terwujud, Bu Maya? Harapan, keinginan Bu Maya yang bisa, eee, terwujud itu apa yang bisa membuat itu terwujud dari harapannya Bu Maya itu sendiri, Oke, menurut Bu Maya? oke. Menurut saya, yang bisa membuat terwujud itu mungkin, manajemen waktu nggih, Bu. Manajemen Iya iya. waktu yang dilaksanakan dengan baik, dan dalam membuat keputusan, itu disertai dengan pertimbangan yang disesuaikan dengan, Mmm, sekolah.
Jadi mungkin nanti membuat koordinator dalam penyusunan soal di sekolah, misalnya mau pelaksanaan kapan, seperti itu ya Bu Sasti, nanti dibuatkan koordinator misalnya kelas 1, nanti koordinatornya siapa, kelas 2 siapa, seperti itu. Jadi lebih manage waktu dengan baik sehingga tidak terjadi masalah seperti ini, seperti itu Bu Sasti. Karena kami merasa guru-guru untuk minggu ini kami merasa sangat-sangat gemerungsung, merasa gedubrugan, merasa kayak kurang kondusif seperti itu. Jadi harus bisa memanage waktu. Oh begitu, nggih. Jadi yang diharapkan Bu Maya tadi bisa diwujudkan apabila ada manajemen waktu, nggih Bu. Nggih, Bu Sasti. Apabila ada manajemen waktu, kemudian ada kesepakatan lah, nggih. Kesepakatan dari kepala sekolah maupun dari guru-guru itu pelaksanaan untuk pembuatan soalnya yang sekiranya itu tidak mengakibatkan ketidakkondusifan yang sangat mendadak gurunya harus segera mengedit dengan waktu yang sangat terbatas. Lalu Bu Maya, itu kan harapan Bu Maya nggih yang bisa mungkin jadi bahan masukan nggih bagi sekolahnya Bu Maya itu sendiri nggih yang dari Bu Maya tadi ceritakan itu. Dengan manajemen waktu dan membuat kesepakatan bersama. Lalu menurut Bu Maya, apakah ada gagasan lain untuk melakukan itu? Kalau menurut saya dari permasalahan yang saya alami minggu ini, Bu, saya memiliki gagasan itu bahwa dalam hal ini tuh kita harus awalnya membuat rencana waktu mungkin ini soal datang hari apa, terus nanti diberi waktu mengedit berapa hari, seperti itu mungkin Bu, lalu nanti nanya hari apa, seperti itu. Jadi harus direncana waktunya. Terus selain itu juga merencanakan sosialisasi asesmen antara kepala sekolah dengan guru-guru supaya kita semuanya jadi siap seperti itu, Bu. Jadi jadi tidak gugup dalam membuat soal ataupun mengedit soal asesmen. Itu Ibu. Jadi gagasan yang dari Bu Maya mungkin yang bisa Bu Maya nanti sampaikan mungkin nggih dari sekolah atau gagasan itu mungkin adalah rencana waktu nggih, rencana waktu dalam kaitannya memanajemen waktu juga di situ di dalamnya dalam mengatur waktu antara pembuatan soal dengan pelaksanaan itu sekiranya ada jeda lah nggih. Tidak terlalu mepet. Sehingga tidak membuat ketidakkondusifan itu terjadi nggih. Masing-masing guru dan kemudian yang kedua adalah gagasan Bu Maya adalah sosialisasi nggih. Adanya sosialisasi terlebih dahulu untuk pelaksanaannya kapan, kemudian pembuatan soalnya itu kira-kira kapan, sehingga waktunya itu sangat terencana. Nggih, betul Ibu. Itu gagasannya Bu Maya nggih. Gagasan tersebut kan perlu adanya persiapan nggih. Kira-kira apa yang perlu disiapkan Bu Maya untuk itu, untuk gagasan yang dari Bu Maya itu? Yang perlu disiapkan apa Bu Maya? Mungkin yang harus disiapkan dalam hal ini itu adanya koordinasi, Bu Sasti, koordinasi mungkin dari satu kecamatan ataupun sosialisasi di sekolah sebelum kegiatan asesmen sumatif itu dimulai, Bu. Menurut saya itu yang harus dipersiapkan, adanya koordinasi antara KKG kecamatan ataupun dengan sekolah seperti itu. Oke. Jadi menurut Bu Maya itu yang harus disiapkan adalah yang pertama, yang terpenting adalah adanya koordinasi dulu nih Bu Maya. Jadi sebelum kegiatan ALM itu dimulai harus ada koordinasi
dari mungkin pihak kecamatan nggih, Korwil, kemudian KKG, kepala sekolah dan guru-guru yang terlibat dalam pembuatan soal, ngoten nggih. Sehingga akan terencana seperti gagasannya Bu Maya. Lalu Bu Maya, apa yang ini nggih yang bisa memastikan hal itu berjalan itu siapa? Apa yang bisa memastikan Bu Maya hal itu bisa berjalan? Yang bisa memastikan hal ini dapat berjalan mungkin adanya pemantauan dari kepala sekolah nggih Bu, pemantauan kepala sekolah di sekolah masing-masing. Lalu nanti adanya diskusi mungkin antara kepala sekolah dengan guru-guru dalam penyusunan soal asesmen sumatif. Mungkin kepala sekolah ya bertanya, sudah selesai apa belum, sudah siap atau belum soalnya, seperti itu. Jadi adanya pemantauan dari Bapak Kepala Sekolah. Oh begitu. Jadi menurut Bu Maya itu yang bisa memastikan ini berjalan dengan lancar itu adalah adanya pemantauan, terutama pemantauan dari kepala sekolah, dengan menanyakan kesiapan guru-guru, dengan menanyakan mungkin perkembangan tahap pembuatan soal itu sampai mana, betul Bu Sasti. Menurut Bu Maya, terkait dengan soal ALM ini, apa kriteria yang Bu Maya harapkan, inginkan dari pembuatan soal ALM ini? Kriteria yang saya inginkan tentunya soal asesmen itu yang sudah disiapkan itu kira-kira 4 hari Bu, 4 hari sebelum pelaksanaan ALM. Jadi jadi nanti soal yang dihasilkan itu bagus dan mungkin lebih berbobot gitu, dan kita sebagai guru itu juga fokus dalam memberikan materi untuk ALM seperti itu. Jadi ada jaraknya paling tidak 4 hari lah gitu, seperti itu. Jadi kriteria untuk penyusunan soal ALM ini agar berbobot, menurut Bu Maya itu harus ada jarak, ada jeda, paling enggak ya minimal 4 hari lah atau bisa lebih supaya lebih fokus untuk untuk menyelesaikan pembuatan soal tersebut. Karena barang tentu itu harus disesuaikan juga dengan apa yang kita ajarkan Bu Maya. Dan kemampuan siswa juga. Jadi itu kriteria yang Bu Maya inginkan ada juga paling tidak 4 hari sebelum pelaksanaan atau 1 minggu lah Bu Maya. Nah, kira-kira Bu Maya, jadi apa yang akan dilakukan setelah ini Bu Maya, setelah sesi ini? Setelah kita bercakap-cakap seperti apa yang Bu Maya ingin lakukan itu setelah kita berbincang-bincang ini tentang ALM? Yang ingin saya lakukan di Bu Sasti yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan bersama guru-guru seperti itu, agar sosialisasi itu setidaknya 2 minggu Bu sebelum asesmen lingkup materi ini, seperti itu Bu. Jadi ada jarak lumayan lama seperti itu untuk persiapan kita juga. Jadi yang saya ingin lakukan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru. Ya, oke. Berarti yang ingin Bu Maya lakukan setelah sesi ini adalah berkoordinasi Bu dengan guru-guru dan kepala sekolah terkait pelaksanaan ALM dan pembuatan soal itu sendiri. Nah, kapan nih siapa yang akan Bu Maya hubungi kira-kira gitu? Itu tadi kan kondisi koordinasi yang diharapkan ada guru-guru dan kepala sekolahnya berkoordinasi tentang pelaksanaan soal ALM-nya. Lalu kapan nih kira-kira Bu Maya akan melakukan hal tersebut? Yang waktunya kapan dan mungkin siapa yang perlu saya hubungi, saya itu sesegera mungkin saya menghubungi pimpinan saya, Ibu Sasti, kepala sekolah saya, seperti itu. Untuk kegiatan asesmen berikutnya itu tidak terulang lagi seperti ini. Jadi saya menyampaikan unek-unek saya mungkin Ibu Sasti bahwa
saya ingin tidak seperti ini lagi, kejadian ini tidak terulang lagi untuk asesmen yang berikutnya, mungkin seperti itu Oh, Bu begitu Sasti. nggih. Nggih. Nggih, jadi, yang ingin, Bu Maya hubungi pertama kali adalah kepala sekolah nggih? Nggih nggih, Supaya Bu betul. Maya bisa menyampaikan unek-uneknya nggih, Nggih supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Lalu kapan Bu nggih. Maya kira-kira mau menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah? Nggih, sesegera mungkin Bu Sasti. Eee, gitu, Nggih. sesegera mungkin, oke. Nah, Nggih. menurut Bu Maya, siapa kiranya yang perlu dimintai Bu Maya itu dukungan nih, dengan gagasannya Bu Maya seperti itu? Dengan melihat kondisi seperti itu, apakah Bu Nggih. Maya, membutuhkan dukungan? Kalau iya, siapa kira-kira yang dibutuhkan Bu Maya untuk, dimintai dukungan? Nggih, yang perlu saya mintai dukungan itu yaitu dari kepala sekolah dan Mhm, guru-guru di sekolah saya, seperti itu mhm, Bu, supaya nanti kita bersama-sama supaya ya kejadian ini tidak terulang lagi Bu Sasti. Jadi saya oh. ingin dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru, seperti Oh itu. begitu. Jadi, Nggih, Bu Maya ingin, dapat dukungan lah nggih, nggih dari nggih, guru-guru, ibaratnya sepemahaman mungkin dengan apa yang dirasakan oleh Bu Maya gitu, nggih, Bu Maya ingin mendapat dukungan dari guru-guru, semua rekan-rekan guru nggih, nggih terkait nggih, tentang permasalahan tersebut nggih. nggih, Oke Bu Maya, ini sudah, di penghujung waktu nggih Bu Maya. nggih, Lalu, nggih. menurut Bu Maya apa yang Bu Maya dapatkan nih dari percakapan kita nih, obrolan kita ini, gitu? Nggih, dari obrolan kita yang, napa nggih, mengasihkan ini karena saya bisa bercerita sama Bu Sasti nggih, tentang Nggih, unek-unek saya minggu ini, itu mhm, yang dapat saya simpulkan intinya, eee, apabila akan diadakan ALM, nggih, yang dulunya nggih, namanya PTS, itu mmm, lebih adanya koordinasi dan komunikasi antara saya dan, atau guru-guru yang lain dengan kepala sekolah seperti itu, untuk bisa mempersiapkan, ALM itu lebih awal seperti itu. Dalam hal mhm, penyusunan asesmen, sumatif berikutnya itu juga supaya lebih napa mmm, nggih, lebih tertata, mhm, lebih napa nggih, ada jarak, ada waktu sehingga bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita sebagai guru juga tidak merasa gugup, seperti itu. iya iya Intinya iya, seperti itu Ibu, adanya begitu, koordinasi nggih, dan komunikasi yang baik baik, antara kepala sekolah dan guru-guru, sehingga ALM bisa berjalan dengan baik dan lancar. begitu. Oke oke Nggih, oke. Jadi, yang ingin, yang sudah didapatkan dari percakapan kita malam ini adalah, nggih, Bu Maya sudah menemukan solusinya nih Bu Maya, nggih nggih, mengeluarkan unek-uneknya dan nggih, mengeluarkan gagasannya, idenya bahwa mungkin, ke depannya nanti ada koordinasi dan nggih, komunikasi dari semua pihak yang terkait dalam nggih, pembuatan soal ALM dan, perencanaan pelaksanaan nggih, soal ALM tersebut nggih. Oke Bu nggih, Maya, kiranya mungkin waktunya sudah cukup nih Bu Maya. nggih Terima nggih, kasih siap, atas waktunya nggih. Semoga Bu nggih, Maya dapat melanjutkan aksinya, rencananya tadi untuk nggih, menyampaikan gagasan Bu Maya kepada kepala sekolah maupun rekan-rekan guru yang lain, ngoten. Nggih, amin, nggih. terima kasih, semoga berhasil Bu Maya, Nggih, amin. Terima kasih juga Bu Sasti. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sasti. Selamat malam Bu Maya. Apa kabar hari ini Bu Sasti? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nggih. Alhamdulillah Bu Maya sehat. bagaimana Gimana? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana, napa nggih, hari ini apakah menyenangkan, melelahkan, atau Campur aduk Bu Maya, campur menyenangkan aduk? dan melelahkan pun ada. Oh, Tetapi nggih. ketemu dengan rekan teman-teman seperti ini mungkin menambah semangat. Semangat. Mudah-mudahan nggih, amin. Mudah-mudahan dapat ilmu yang baru. Nggih. Nggih, dengan keadaan mungkin frustasi hari ini yang, cukup melelahkan mungkin di sekolah atau di rumah, mungkin ada napa nggih, yang ingin Bu Sasti ceritakan sama Mmm, saya, seperti itu. oke Bu Maya, Nggih, eee, yang ingin saya ceritakan nggih, nggih,
kita berdua nih, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang murid Nggih. saya, Bu Maya. Nggih. Ya. Nggih. Murid saya ini sering Nggih. bolos, ya. Nggih, Nggih. nggih, nggih. Izin, memang izin, alasannya untuk kepentingan keluarga. Sering bolosnya itu Nggih. ya 1 hari, 2 hari, kayak gitu. Nggih. Masih berangkat. Tetapi ini sudah sekitar 3 harian ini, itu Nggih. anak tersebut tidak berangkat lagi. Nggih. Itu yang menjadi permasalahan yang saya pikirkan terhadap anak tersebut selama ini sebetulnya, Bu Maya, terkait dengan ketidakhadiran dia dalam sekolah, nggih. Yang tentunya apalagi saya mengampu kelas 6 ini kan sangat berdampak, nggih. Nggih. Lebih materinya mungkin banyak yang tertinggal, seperti itu, Bu Maya. Nggih. Apa yang napa nggih, dari tadi masalahnya yang Bu Sasti itu ada murid yang sering izin nggih, kepentingan keluarga atau apa seperti itu. Nah, apa yang ingin Bu Sasti itu napa nggih, dapatkan dari percakapan kita ini dulu? Apa sih yang pengen Bu Sasti dapatkan? Nggih, saya ingin sharing ya Bu Maya, sharing saja Nggih. ya, menemukan solusi lah bagaimana caranya ini anak itu apa namanya, semangat lagi bersekolah, Nggih. kembali bersekolah, tidak bolos-bolos lagi. Itu kan Mhm. izin karena kepentingan keluarga itu kan karena apa namanya ya, ada sesuatu hal yang memang anak tersebut itu menjadikan dia itu sering bolos, ngoten. Nggih, nggih. Nah, itu yang saya harapkan dari percakapan ini adalah saya bisa menemukan solusi supaya anak itu kembali semangat lagi berangkat ke sekolah, tidak bolos-bolos lagi, seperti itu. Terlebih sekarang kan sudah kelas 6 nggih, perlu Nggih. persiapan, apalagi Nggih. ini sudah apa, menjelang ALM juga kan, Nggih, nggih. sehingga banyak materi yang memang harus anak tersebut kejar untuk Nggih. untuk mengatasi ketertinggalannya tadi. Oh, nggih. Jadi ingin napa nggih, mengembalikan niku nggih, motivasi siswa tersebut untuk bisa masuk sekolah nggih, Bu, dan bisa menemukan solusinya nggih, Bu. Nggih, nggih, betul, Bu Maya. Nah, untuk situasinya sekarang ini seperti apa, Ibu? Situasinya sekarang kan anaknya sudah 3 hari ini tidak berangkat nggih. Nggih. Sebelumnya memang sering tidak berangkat, Bu Maya. Nggih, nggih. Ya seperti itu, kadang izin, ngoten, kadang tidak izin. Kalau izin pasti alasannya Oh, karena ada kepentingan keluarga. Nah, keluarga. ini 3 hari ini itu sudah tidak berangkat lagi, alasannya memang kepentingan keluarga. Nah, Nggih. kepentingan keluarganya itu katanya ke Banjarnegara, ngoten. Ke rumah Nggih. ayahnya, Bu Maya. Oh, nggih, 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 nggih. Situasinya sekarang anak tersebut berada di Banjarnegara di rumah ayahnya, ngoten. Nggih. Terlepas dari itu, ada permasalahan yang memang membuat anak itu mungkin ingin ke Banjarnegara bersama anaknya, ngoten. Sehingga dia memilih untuk membolos, ngoten. Oh, nggih, nggih, nggih. Lalu apa yang mempengaruhi hal itu, Ibu? Mungkin hal yang membuat anak itu jadi sering bolos itu, Ibu? Nggih, yang mempengaruhi nggih, adalah anak ini adalah anak yang nyuwun sewu nggih, Nggih. bahasa kita itu kapiran napa nggih, Bu Maya? Oh, nggih, Kurang nggih, kasih nggih, nggih. sayang nggih. Nggih. Jadi latar belakang anak ini nggih, itu dari kecil itu tidak mengetahui ibunya. Oh, nggih, nggih, Oke, nggih. jadi dia tidak kenal ibunya itu siapa. Jadi dia Mmm. hanya kenal ayahnya, hanya kenal saudara-saudara ayahnya saja. Dan dia sendiri sekarang posisinya Nggih. itu nggih, nggih. Ya jadi nggih, nggih, Bu. Jadi itu, apa namanya, anak tersebut itu anak yang menurut saya itu kurang mungkin perhatian, kurang Nggih. kasih sayang nggih, karena tadi situasinya latar belakangnya
eee, ibunya sendiri, itu entah di mana ataukah sudah meninggal nggak tahu karena anak tersebut tidak membunuh ibunya, siapa. Nggih nggih. Kemudian, dia sekarang tinggalnya bersama dengan, neneknya. Nenek. Oh, Miliknya oke. di Purbalingga, Nggih sedangkan nggih. ayahnya tinggalnya sekarang di Banjarnegara Mmm. bersama, nyun sewu, ibu Nggih. tirinya, seperti itu. Oh, Jadi nggih. ayahnya di Banjarnegara, lah Nggih. itu anak berada di Purbalingga bersama neneknya. Sehingga, Mhm. mungkin hal inilah yang menyebabkan, anak tersebut, napa nggih, sering bolos nggih karena Bolos, ingin nggih. bersama dengan ayahnya, seperti Oh, nggih nggih. Nggih, berarti dari permasalahan itu, kira-kira situasi apa sih yang ingin Bu Sasti napa nggih, apa namanya, inginkan, situasi yang diinginkan Mmm. oleh Bu Sasti dari permasalahan ini? Nggih, situasi yang saya inginkan dari permasalahan ini adalah di mana anak ini, bagaimana caranya bisa tetap bersekolah Ibu, Bu Oh, Maya, nggih tetap nggih bisa nggih. bersekolah, nggih, karena, ini juga sudah masuk ke jenjang akhir nggih, di kelas 6 Nggih. nggih, untuk mempersiapkan anak ke SMP juga nggih. Jadi Nggih. diharapkan, anak ini tetap rajin ke sekolah, ngoten. Mmm. Diharapkan anak ini tetap melanjutkan sekolah, ngoten. Situasi yang ingin saya harapkan seperti itu, Bu Maya. Oh, nggih. Berarti intinya situasi yang Bu Sasti inginkan anak itu tetap berangkat sekolah, tetap rajin sekolah, apalagi Mhm. ini sudah mau SMP nggih, Bu. Jadi memang harus Nggih. dipersiapkan Nggih, sebaik betul. mungkin, seperti Nggih. itu. Menurut Bu Sasti, apa Mhm. saja yang bisa, membuat hal itu terwujud? Seperti itu, Bu Sasti. Yang membuat hal itu terwujud terutama adalah pastinya nggih karena ini Nggih. berkaitan dengan keluarga, nggih harus ada komunikasi antara, ini, saya sendiri dengan keluarga anak tersebut, ngoten. Baik itu dengan, orang tua, neneknya yang di sini nggih, nenek atau Nggih nggih. yang ada di Purbalingga, maupun Nggih. dengan, ayahnya yang ada di Banjarnegara. Karena, Banjarnegara. apa namanya, anak tersebut, tentunya mungkin, ingin bersama dengan ayahnya. Ayahnya, nggih. Tetapi kan ayahnya sendiri sudah berkeluarga, Nggih. ngoten. Nah, Mmm. sehingga ini anak dititipkanlah ke tempat mbahnya Oh, yang ada di Purbalingga, seperti itu. oh, nggih nggih. Mmm. Nah, dari, itu dari napa nggih, yang tadi Bu Sasti ingin wujudkan, adakah gagasan yang ingin Bu Sasti napa nggih, sampaikan napa akan Bu Sasti, laksanakan seperti itu? Gagasan Mmm, apa dalam benak iya. Bu Sasti? Gagasan yang ingin saya lakukan adalah, karena saya prihatin dengan, anak tersebut nggih, saya Nggih. benar-benar renyuh sekali dengan, apa yang menjadi nasib-lah nggih, ibarat kata Nggih. nasib anak tersebut nggih. Nggih. Yang pertama adalah saya harus menggali lebih dalam keadaan anak tersebut melalui neneknya yang ada di sini. Nggih Saya nggih nggih. berkomunikasi dulu dengan neneknya, dengan buliknya yang ada di sini, Nggih. kondisi keadaan anak tersebut itu sebenarnya bagaimana, ngoten. Supaya saya nanti juga bisa berkomunikasi nanti ketika anak tersebut masuk kembali ke sekolah bisa leluasa, bisa nyaman gitu, apa namanya, mendekatkan diri ke anak tersebut dengan melihat situasi yang sebenarnya dari pandangan keluarganya yang ada di Purbalingga, ngoten, Bu, Mmm. ya. Itu. Kemudian selanjutnya nggih, saya berusaha nantinya yang akan mungkin gagasan dari saya adalah menghubungi ayahnya terkait Mhm. perkembangan, belajar anak tersebut. Ini sebenarnya anaknya mau bagaimana? Apakah Nggih nggih. tetap bersekolah di Purbalingga atau Nggih. mau bersekolah di Banjarnegara Nggih bersama nggih. ayahnya? Karena ini harus betul-betul dipahami baik-baik oleh keluarganya, terutama orang tuanya.
terlepas dari permasalahan yang ada, ngoten. Nggih. Berarti gagasan dari Bu Sasti ingin napa nggih berkomunikasi dengan pihak keluarga nggih, baik neneknya, tantenya mungkin nggih, dan juga ayahnya yang di Banjarnegara, seperti itu nggih. Lalu untuk supaya gagasan itu bisa tercapai, kira-kira apa saja yang Bu Sasti siapkan supaya gagasan itu bisa terwujud seperti itu? Iya, supaya ini nggih, gagasan ini saya terwujud untuk berkomunikasi dengan kedua belah pihak tadi nggih. Yang pertama tentunya saya juga berkoordinasi nggih dengan kepala sekolah nggih. Saya meminta pendapat beliau terkait dengan permasalahan tersebut, kemudian meminta izin untuk berkomunikasi, untuk mengadakan kunjungan terhadap keluarga anak tersebut yang ada di Purbalingga, yang terdekat dulu yang bisa saya jangkau, ngoten. Kemudian saya berusaha berkomunikasi intens dengan keluarga tersebut, anggota keluarga yang ada di Purbalingga tersebut, karena memang dari pihak ayahnya sendiri itu agak susah untuk dihubungi, Bu Maya. Nggih. Lalu apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan, Bu Sasti? Yang bisa memastikan hal itu bisa terjalan tentunya adalah komunikasi nggih, Bu Maya. Komunikasi nggih. Di samping itu juga saya mungkin meminta bantuan rekan saya untuk bisa saling, bisa sharing terhadap permasalahan ini. Intinya adalah komunikasi, Bu Maya. Karena ini adalah menyangkut nasibnya anak didik saya itu, Bu Maya. Jangan sampai kapiran lah, jangan sampai dia putus sekolah apalagi seperti itu, kasihan itu. Intinya berkomunikasi nggih dengan pihak keluarga, dengan ayahnya, seperti itu. Lalu apa kriteria yang Bu Sasti inginkan? Kira-kira apa, Bu Sasti? Yang saya inginkan anak itu kembali bersemangat sekolah, anak itu terbebas dari beban, mungkin pemikiran yang membebani dirinya, sehingga dia itu menjadi kurang semangat, tetapi yang saya harapkan kriteria anak ini adalah menjadi anak yang semangat, walaupun kondisinya apapun itu, saya harapkan anak itu tetap semangat untuk bersekolah, tetap semangat untuk menggapai cita-citanya, seperti itu, Bu Maya. Jadi rencananya Bu Sasti tadi berkoordinasi dengan pihak keluarga, lalu komunikasi yang mungkin lebih intens nih, intens tadi ya kata Bu Sasti, supaya nanti bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa lebih semangat lagi untuk belajar, untuk bersekolah, seperti itu. Nah, lalu apa yang setelah kita melaksanakan sesi ini nggih Bu, kira-kira apa yang nanti akan Bu Sasti lakukan, seperti itu? Nggih. Yang akan saya lakukan tentunya adalah berkomunikasi tadi, melakukan kunjungan, melakukan kunjungan dengan persetujuan dari kepala sekolah. Mungkin saya akan berkoordinasi berkolaborasi dengan teman sejawat juga untuk mendampingi saya untuk melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut, ke rumah neneknya sebetulnya. Kalau rumah anak tersebut kan di Banjarnegara, ke rumah neneknya tersebut melakukan kunjungan. Sehingga saya harapkan dengan kunjungan tersebut komunikasi yang intens terhadap situasi keadaan anak tersebut dapat kita pahami bersama-sama sehingga dapat mengarah pada situasi yang menguntungkan bagi anak itu sendiri. Lalu kira-kira kapan Bu Sasti? Kapan dan siapa yang mungkin pertama itu akan dihubungi oleh Bu Sasti? Kapannya insya Allah sesegera mungkin dalam waktu minggu ini, Bu Maya. Yang bisa saya hubungi adalah itu tadi, neneknya, kemudian kulitnya, itu sebagai orang yang terdekatnya anak tersebut yang ada di Purbalingga. Kalau untuk jangkauan ayahnya mungkin agak jauh, sehingga saya menggapai yang lebih terdekat dulu.
Nggih. Berarti Bu Sasti ingin napa nggih menghubungi dari pihak keluarga yang terdekat dulu nggih Bu Sasti nggih. Sehingga nanti bisa napa nggih home visit mungkin ke sana nggih Bu nggih. Betul Bu Maya. Nggih. Lalu bagaimana napa nggih Bu Sasti itu bisa memastikan bahwa itu bisa berjalan? Nggih. Agar bisa berjalan tentunya kita saling memonitor nggih, Kak. Saya memantau nggih. Karena ini kan sudah 3 hari diharapkan dengan adanya pemantauan seperti ini, koordinasi dengan pihak keluarga baik itu neneknya, buliknya maupun ayahnya, anak tersebut mau kembali ke Purbalingga untuk bersekolah. Kalaupun tidak nanti tahap selanjutnya adalah berkomunikasi yang intens, apa yang diharapkan oleh anak ini. Sebenarnya anak ini itu mau kemana? Mau ikut mbahnya atau mau ikut ayahnya? Nggih. Situasinya cukup napa nggih. Kalau memang kadang anak napa nggih ada saja permasalahannya seperti itu nggih Bu Sasti nggih. Nggih. Lalu kira-kira siapa yang Bu Sasti mintai dukungan untuk bisa melaksanakan rencana Bu Sasti itu? Ya, yang pertama adalah kewenangan dari kepala sekolah nggih. Saya minta dukungan kepala sekolah untuk mengadakan home visit seperti itu, kemudian dari rekan guru juga untuk saling mensupport, dan terutama adalah dukungan dari keluarga anak tersebut. Harus saling bekerja sama antara saya dengan pihak keluarga anak tersebut. Berarti adanya kolaborasi yang baik. Pertama Bu Sasti dari kepala sekolah nggih, wewenangnya kepala sekolah akan mengadakan home visit dari Bu Sasti seperti itu. Lalu nanti adanya kolaborasi dengan napa nggih, dengan pihak keluarga nggih Bu Sasti nggih, seperti itu. Nah ini sudah di penghujung Ibu Sasti nggih. Nggih. Napa nggih, kira-kira apa yang napa nggih dalam sesi ini, sesi curhat kita ini, sesi coaching ini, kira-kira napa nggih, apa yang bisa Bu Sasti simpulkan mungkin dari awal, dari permasalahannya, lalu Bu Sasti juga napa nggih, merencanakan apa sih yang akan dilaksanakan seperti itu. Mungkin kesimpulan dari semuanya itu apa Bu Sasti? Nggih, yang saya sudah dapatkan nggih dengan bercerita kita itu malam ini. Jadi permasalahan tadi anak yang sering bolos nggih, karena ingin ikut dengan ayahnya yang di Banjarnegara, sehingga mungkin solusi yang dapat saya nanti lakukan adalah berkomunikasi dengan pihak keluarga, apa yang terbaik buat untuk anak tersebut, apakah mau melanjutkan sekolah di Purbalingga atau di Banjarnegara, itu harus ada kepastian tindak lanjut setelahnya. Nggih. Berarti intinya Bu Sasti ingin memastikan juga bahwa anaknya itu ingin bersekolah di mana nggih, mau tetap ikut mbahnya atau ikut ayahnya. Yang penting tetap bersemangat sekolah nggih Bu, apalagi sudah kelas 6 nggih. Waktunya kan hanya sebentar nggih Bu Sasti, jadi harus ngejar materi dan lain sebagainya seperti itu. Mudah-mudahan dari napa nggih percakapan kita malam ini, terus Bu Sasti tadi sudah menyampaikan rencana yang sangat luar biasa, di mana Bu Sasti akan mengadakan home visit, mau mengadakan napa nggih kolaborasi dengan pihak keluarga. Mudah-mudahan itu semua bisa berjalan dengan baik, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan anak tersebut napa nggih dengan mendapatkan perhatian dari gurunya nggih. Seperti itu kan anak juga merasa diperhatikan nggih. Nanti jadi bisa lebih semangat, oh Bu Guru ini nggak tekaken loh gitu, memperhatikan saya seperti itu. Biasanya kan anak seperti itu nggih. Jadi mungkin jadi lebih karena Bu Guru sudah memperhatikan saya jadi lebih semangat untuk bersekolah, nanti bisa terus melanjutkan napa nggih di sekolah ini mungkin, atau mau pindah nggih pindah seperti itu mungkin nggih. Nggih, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik nggih Bu Sasti. Amin. Nggih, dan mungkin cukup sekian nggih Bu Sasti obrolan kita
Mungkin sih sebenarnya masih ingin lagi ya Bu ya, Oh iya banyak yang ingin betul, diceritakan nggih. banyak yang ingin diceritakan Bu Maya. Nggih, tapi karena memang waktunya yang terbatas seperti itu, jadi saya cukupkan Ibu Sasti. Intinya saya mendoakan mudah-mudahan siswanya Bu Sasti ini bisa kembali ke sekolah, bisa lebih semangat lagi sekolah. Seperti itu. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Sasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.